Intinya kata para ulama, ya, kenapa mereka dibuat Allah terpecah? Imam Tabari mengatakan fa'aghraina bainan nasara, kami timbulkan antara orang Nasara perpecahan uqubatan laha, sebagai akibat hukuman buat mereka. Binasiyatiha hadzan mimma dzukiru bi, karena dia melupakan perjanjian untuk lurus kepada Allah berjanji, sehingga menjadikan mereka dibuat hancur berkeping-keping sampai hari kiamat. Nanti ada satunya, ada masanya kita bersatu. Tidak, sampai hari kiamat tidak akan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya bagi Allah. Dengan ucapan alhamdulillah, malam hari ini Allah masih kokohkan kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam ilmu yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. InsyaAllah bahasan malam ini kita ingin memperdalam tentang surah Al-Ma'idah ayat 14. Itu sajalah, kita bahas satu ayat ini, kita perdalam hingga tuntas, kemudian baru kita perbanyak tanya jawab, ya, supaya lebih banyak diskusi tanya jawab. Jadi sekarang kita buka Al-Ma'idah 14. Baik, kalau sudah kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ulang-ulang, panjangan ya, panjangan ya. Saya juga kebeget ya. Ulang dari fanasu ya. Fanasu hazzan mimma dzukkiru bihi fa'aghrayna bainahum. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
yaumil qiyamah. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Wa minal ladzina qalu, ya. Dan ya, minal ladzina, di antara orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, Nasara, adalah orang-orang Nasrani. Paham ya? Nasara, Nasrani. Kenapa disebut Nasara? Karena mereka, Yesus itu ada lahirnya di Nazaret, makanya disebut dengan Nasara itu ya. Akhadna mitsaqahum, ya, kami telah mengambil mitsaqahum, perjanjian mereka. Jadi orang-orang Nasara bilang, perjanjian ahlul kitab dari zaman sebelum kami dah kami pegang, kata dia begitu ya. Tetapi fanasu, ya, tetapi mereka melupakan, nasu dari kata nasia, hazzon itu artinya sebagian, mimma, dari apa yang dzukiru bihi, dzukiru mereka diingatkan, bihi dengannya, ya. Apa yang diingatkan? Ya, lain aqamtumus shalah. Intinya perjanjiannya, ahlul kitab manapun akan tetap dapat pertolongan Allah selama sholat, mengeluarkan zakat, beriman pada Rasul, ya, itu ya, itu perjanjiannya. Tetapi mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diingatkan kepada mereka. Jadi intinya ahlul kitab Nasrani, Nasara ini tidak komit memegang mitsaqahum, perjanjian dengan Allah. Miring mereka, mereng jadinya. Nah, akibatnya apa? Dalam firman kata selanjutnya, fa'aghroina, karena ketidakkomitmen mereka itu, fa'aghroina, kami timbulkan atas mereka, bainahum, antara mereka, al-adawata. Al-adawah dari kata permusuhan, ya. Jadi karena dia mangkir, tidak mau ikut apa dalam kitab suci, gak beriman pada rasul-rasul, ya, maka Allah hukum mereka, Allah jadikan antara mereka sendiri permusuhan internal mereka, al-adawah. Dan bukan cuma itu, kata Allah, fa'aghroina bainahum, kami timbulkan antara mereka al-adawata, permusuhan, wal baghdha. Baghdha ini kebencian. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi pecahnya sekte Nasara itu tidak akan habis sampai hari kiamat. Nanti kita akan bahas nih turunannya. Walaupun ini pembahasan pinggir jurang, ya, tapi kita coba bahas dalam perspektif yang memandang orang Islam. Tanpa, ya, saya minta teman-teman, karena ini kita live streaming, tanpa menjelekkan, mendiskreditkan keyakinan lain, gitu ya. Ya, karena sekarang zamannya salah ngomong, akhirnya buntut-buntutnya meja hijau, ya. Tapi karena ini live, saya terbuka, kita memandang secara ilmiah, ya. Fasaufa, dan kelak akan yunabbi'uhum, Allah beritahukan, kabarkan kepada mereka, yunabbi'uhumullah bima kanu, terhadap apa yang mereka yasna'un, perbuat, ya.
Nah, jadi kemarin kita sudah bahas awalnya perjanjian Allah kepada ahlul kitab dalam masa transisi mereka berpegang dengan kitab mereka, dengan rasul mereka sebelumnya, untuk menerima rasul yang saat itu turun, kitab yang itu turun. Allah tetap bersama mereka selama mereka berjanji la in aqamtumus shalah, menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat, wa amantum birusuli, pokoknya semua rasul yang aku utus wajib diimani, wa azzartumuhum, kalian bantu tuh setiap rasul, wa aqratumullah, mensedekahkan pinjaman di jalan Allah. Intinya itu rulesnya. Tapi pertanyaan saya, ahlul kitab dari Yahudi, dari Nasrani komit atau tidak menggenggam perjanjian dengan Allah? Komit atau tidak? Tidak. Mereka dustakan rasul-rasul, mereka menolak kitab suci, mereka tak mau kerjakan sholat. Akhirnya apa? Allah hukum mereka dengan ditimbulkan perpecahan antara mereka. Bukan hanya pecah, bahkan permusuhan, al-adawata wal baghdha, kebencian. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mungkin sebagian kita tidak tahu, Pak, sekte Nasoro ini berpecahnya luar biasa parah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka itu yakfuru ba'duhum ba'dha, mengkafirkan antara satu yang lain. Makanya kalau kita bilang, Ustaz, kenapa orang Islam sekarang berpecah? Yaitu keniscayaan. Makanya kita disuruh berpegang pada Al-Quran dan hadis yang benar. Pentafsirannya harus benar, pemahamannya harus benar, gak boleh serampangan, hati-hati, bahaya. Ya, supaya kita lebih teliti lagi. Tapi di luar itu, kalau kita tahu ahlul kitab, orang kufar, berpecahnya lebih parah. Bahkan mereka iftaraku firqatan katsirah, mereka dengan perpecahan yang banyak. Bahkan bukan hanya pecah, mereka mengkafirkan, membenci, dan bermusuhan. Kemarin saya contoh, orang Islam ada beberapa kaifiyat sholat yang berbeda. Apa contohnya? Mazhab Maliki tidak bersedekah, mazhab Hambali di atas dada, mazhab Syafi'i di atas perut. Mazhab Maliki basmalah di Fatihah tidak wajib dibaca. Mazhab Hambali bismillahnya sir tidak dikuatkan berdasarkan hadis Anas. Mazhab Syafi'i basmalah merupakan bagian Fatihah, harus dikeraskan, gitu kan? Tapi imamnya beda-beda, masjidnya beda-beda atau tidak? Tidak. Karena menurut kita ini bukan hal yang inti, bukan hal yang asas, cuma kaifiyat saja. Buktinya apa? Kita bermakmum dengan imam mazhab Hambali di Saudi gak ada masalah. Kita nggak cari Ka'bahnya mazhab Syafi'i, enggak kan? Begitu juga ketika ulama-ulama dari luar, teman-teman pendakwah, jamaah tabligh dari India, mazhabnya Hanafi, Pak. Mazhabnya Hanafi. Coba kalau Bapak lihat teman-teman dari India yang bermadzhab Hanafi, mereka tidak kenal duduk tawarruk kayak kita, rakaat ketiga miring, nggak ada. Semuanya mereka iftirash dulu. Saya pernah waktu saya dulu jadi imam di Ganet, ada seorang hafiz juga dari jamaah India, saya suruh dia jadi imam. Takun imaman, saya bilang. Lah anak ayam Hanafi, kata dia. Saya ajak bahasa Arab karena saya bahasa India nggak pandai kan. Saya ajak bahasa Arab, dia bilang English, Arabic no. Saya bilang kamu hafiz, ya harus bisa bahasa Arab. Saya bilang dia hafiz juga, cuman belum bisa bahasa Arab. Saya motivasi, saya suruh jadi imam. Dia bilang ayam Hanafi, no problem. Bedanya apa? Saya bilang kaifiyatnya. Orang mazhab Hanafi itu kebanyakan habis salam langsung doa, nggak pakai zikir-zikir. Terus duduknya itu iftirash semua. Ini nggak masalah.
Al-Uswah nggak memplot begitu, ini khusus mazhab tertentu, mazhab lain bikin masjid sendiri. Nggak begitu. Jadi sebenarnya perbedaan persepsi kita hanya di tataran teras, dan kita tidak mengkafirkan antara satu yang lain. Tapi mereka yang furu ba'duhum ba'duh, mengkafirkan. Ya, antara mereka satu dengan yang lain. Makanya dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut, ya kalau sekarang yang Bapak tahu masalah Nasrani, Katolik, Protestan itu pun berbeda, Pak. Katolik, Protestan itu masjidnya, gerejanya beda, nggak bisa sama. Khotibnya nggak bisa sama, nggak sama. Ada beberapa rules yang berbeda. Tapi yang dulu, ya sejak zaman para sahabat, para tabiin, mereka itu sudah berpecah. Ada yang namanya Nasara Yakubiyah. Ada yang namanya Nasara Nusturiyah. Dalam tafsir nih Imam Ibnu Katsir yang bilang, ya dalam tafsir At-Tabari juga disebut Nasara Nusturiyah. Ada yang mengatakan Nasara Malkiyah. Nah, belum pernah dengar kan? Kalau lihat di kitab tafsir ada semua. Itu perpecahan mereka. Saking dahsyatnya, ya karena apa? Karena nggak mau nurut dengan kitab suci Al-Quran, nggak mau ikut patuh dengan Rasul yang terakhir. Akhirnya Allah hukum kalian berpecah sampai hari kiamat. Maka sekte aliran A tidak akan kebaktian di aliran B. Betul tidak? Nanti mereka kalau ngomong, saya Protestan, saya Katolik, beda. Ya ada beberapa perbedaan. Nah, mungkin sekilas saja ya. Nah, kalau di Katolik tuh mereka ada 7 sakramen. Sakramen itu ritual upacara. Ya banyak baptis, krisma, ekaristi. Ekaristi itu jamuan anggur gitu ya. Kemudian pengakuan dosa, pengurapan orang sakit. Ini sakramen suci 7 macam kalau di Katolik. Kalau di Kristen cuma 2, baptis dan ya ekaristi. Ekaristi itu jamuan. Kalau baptis itu orang baru masuk sebagai anggota di bai'ah. Ya, itu perbedaannya. Kemudian pengakuan tentang Bunda Maria. Ya, Katolik sama Kristen ini sejak kapan? Sejak 8 Masehi. Ketika pendeta Martin Luther King memutuskan keluar dari Katolik, ya pengikut-pengikutnya akhirnya bikin sendiri, memilih aliran baru yang disebut dengan Nasara Protestan, Kristen Protestan. Apa perbedaannya? Tentang pandangan paus, pemimpin tertinggi. Kalau mereka paus, mereka ada tingkat-tingkatnya, uskup, kardinal, paus. Paling tertinggi itu paus. Ya, perbedaannya apa lagi? Dalam Katolik ada 12 kitab. Ya, yang Protestan tidak. Ini perbedaan mereka. Apalagi tentang Katolik sangat mengkultus Bunda Maria, Protestan tidak. Ya, kemudian dalam Katolik nggak boleh nikah ustadznya, biarawati nggak boleh nikah. Ya, umatnya boleh nikah tidak? Boleh, tapi hanya 1 kali menikah, nggak boleh lebih. Tapi kalau dalam Protestan boleh, ustadznya boleh nikah, biarawati boleh nikah, bahkan boleh lebih dari 1 kali. Makanya beda. Ya, beda juga tentang ibadahnya. Ada yang pakai simbol gini kan, nah, ada yang tidak. Ya, penafsiran Alkitab juga gitu. Kalau Katolik harus ke Itali, harus di sana, di Vatikan sana. Nah, kalau di Protestan lebih bebas mereka, boleh ditafsirkan siapa saja. Ya, pengkhotbah di daerah boleh mentafsirkan Alkitab. Kalau sana enggak, harus linier. Ya. Nah, kemudian dominasi gerejanya juga berbeda. Kemudian gender tentang pemuka agama begitu juga. Dalam Katolik hanya laki-laki yang bisa jadi pastor. Kalau di Protestan tidak. Banyak yang belum tahu. Ternyata memang banyak perbedaan. Bukan hanya ini, banyak yang lain. Kalau dalam Nasara Malkiyah mereka mengatakan Isa Al-Masih itu Tuhan, unsur Tuhan dari 3 Trinity. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah tempat ibadah mereka bisa gabung sama-sama? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bahkan sektenya lebih banyak lagi. Seperti di negeri sana ya, negeri Nasrani seperti Brazil, itu lebih banyak aliran sekte.
sampai ratusan, 700, bayangkan. Kenapa? Karena nggak mau ikuti kitab suci terakhir. Guidance-nya nggak jelas, teracak-acak mereka, pegangannya nggak benar. Terus bagaimana kalau mereka mau bersatu? Ya kepada Islam. Ini kita serukan kepada Islam, nggak ada lagi perpecahan. Makanya dalam hadis-hadis akhir zaman turunnya Nabi Isa, nanti Nabi Isa akan menghancurkan salib. Nggak ada lagi sekte itu mereka, semuanya dalam satu barisan Islam bersama Imam Mahdi. Nabi Isa yang dipertuhankan oleh sebagian mereka, salah satunya Nasara Malkiyah, ada lagi Yakubiyah. Ya, nah ini disebabkan ya karena mereka tidak mengikuti kitab suci, maka hukumannya adalah akhirnya mereka dihukum dengan al-adawata wal baghdha, perpecahan antara mereka sendiri, sampai akhirnya tidak tenang. Kalau kata Imam Tabari, lamma taraku kitab Allah, selama ahlul kitab itu meninggalkan kitabullah yang terakhir, wa asau rusulahu, mengingkari salah satu rasulnya, wa dayyi'u faraidahu, mengabaikan kewajiban dari Allah, wa utilu hududahu, melanggar batasan-batasan agamanya, alqa bainahum al-adawah, maka Allah akan hukum mereka karena tidak taat dengan perjanjian dengan Allah. Ya, Allah jadikan permusuhan yang tidak akan pernah berakhir sampai bumi ini dihancurkan. Ya, ini yang saya bahas paling cuma 5 di sektenya, lebih banyak lagi. Ya, mungkin teman-teman sering dengar yang tadi perbedaannya, tapi yang jauh ditulis oleh para ulama tafsir itu Nusturiyah dengan bahasa Arab, ya, Nusturiyah, Malikiyah, Yakubiyah. Itulah sebabnya, ya, karena mereka tidak mengikuti rules dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak enak kan begitu, beragama kayak musuhan, sama-sama Nasoro, tapi kok berpecah-pecah. Makanya mereka anggap mereka bersatu, padahal mereka sebenarnya lemah. Dalam surah Al-Hasyr apa kata Allah? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka kira mereka bersatu, padahal hati mereka tercerai-berai. Ya, jadi kalau melihat jangan terlalu heboh dengan Islam, kok banyak kali alirannya. Sebeda-bedanya kita aliran dan madhab, ya, tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai beda masjid, tidak sampai imamnya ganti, enggak, cuma beda tata cara aja, ya. Makanya jangan sampai kita itu terlalu kultus madhabnya berlebihan. Kayak kemarin ada video di Kazakhstan itu madhabnya Hanafi. Salah satu madhab Hanafi dalam baca Fatihah salat berjamaah, apa bedanya? Tahu nggak? Mereka tidak menjaharkan amin. Di Kazakhstan ada mungkin yang belajar di luar ini, ikhwan ini belajar di luar dari negeri madhab Syafi'i, mungkin belajar di Mesir gitu ya, pulang di Kazakhstan dijaharkan saat imamnya dan yang lain tidak, berdiri salah seorang makmum ditempeli sampai jatuh. Nah ini nggak boleh, kan nggak masalah bismillah aminnya dijaharkan atau tidak. Makanya saya pernah dapat cerita dari Ustaz Abdul Jalil. Ustaz, mau tahu nggak cerita kami waktu kami sedang ke India, Pakistan, kami sholat di markas dakwahnya Nizamuddin, namanya Nizamuddin. Hari pertama kami bermalam, kami lupa kalau di markas dakwah tabligh itu mereka madhabnya Hanafi. Jadi ada 8 orang dari Indonesia, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 8 orang aja dari semua yang ramai. Habis sholat semua orang lihat di jamaah itu, apa kata mereka? Syafi'i. Maklum. Ya, karena kalau dalam dakwah tabligh mereka nggak pikirin mazhab, yang penting ngajak orang ke masjid, kok mazhab apapun. Mereka nggak pikirin mazhab.
Lo mazhab apa, yang penting amalkan. Ya karena bukan hal yang prinsip. Coba saya tanya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Tuhannya sama atau beda? Sama. Nabinya sama atau beda? Qurannya sama atau beda? Sama. Apalagi? Nggak ada yang. Bersyukurlah jadi orang Islam yang bersatu dalam tali Allah. Tapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perpecahan yang sangat banyak. Mereka aja pusing juga. Mereka aja pusing. Ya, makanya kalau mereka ingin kembali kepada persatuan manusia yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain. Inna dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama yang diakui oleh Allah kecuali Islam. Ya, itu sekedar pengantar saja tanpa kita mendiskreditkan keyakinan lain. Cuma dari beberapa tulisan-tulisan para ulama, itulah perbedaan mereka. Ya, dan teman-teman saya minta jauhi daripada mengejek agama lain, tidak boleh. Kalau kita menyampaikan kebenaran agama kita harus, iya. Berarti kamu menganggap agama lain tak betul, ya iya. Bagi kami yang betul cuma Islam. Berarti kalian jelek kan? Ya nggak bilang jelek. Ya. Jadi jangan sampai ada caci maki. Ya, intinya dakwah Islam ini harus menyentuh mereka. Mungkin kalau ada yang nyimak, ya teman-teman kita dari sekte aliran Nasara apapun, oh iya, kami bingung dengan perpecahan. Ya bersatu bersama Islam, kita ajar sama-sama. Ya, kami negara-negara beda, yaitu cuma beda pada hal-hal yang tidak prinsipil. Kami masjidnya tetap sama, boleh sama saja. Ya, nikah juga begitu. Boleh nggak nikahnya beda mazhab? Boleh atau tidak? Boleh lah. Kenapa pula tak boleh? Ya, jadi nggak usah dipikirkan ya, perbedaan kita hanya tataran itu. Ya. Nah kemudian kata Allah apa? Wa sawfa yunabbi'uhumullah. Maka kelak Allah akan kabarkan kepada mereka bima kanu yasda'un, terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, bahwa ada anak Allah, maka semuanya itu nanti akan mereka pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah ya kita sebagai orang Islam yang bersatukan. Ya, ini pembahasan kita pada ayat ke-14. Ya, sebenarnya panjang sekali pembahasan ini. Ya, intinya kata para ulama, ya kenapa mereka dibuat Allah terpecah? Imam Tabari mengatakan fa'agraina bainan nasara, kami timbulkan antara orang Nasara perpecahan uqubatan laha, sebagai akibat hukuman buat mereka. Binasiyatiha hadzan mimma dzukiru bi, karena dia melupakan perjanjian untuk lurus kepada Allah berjanji, sehingga menjadikan mereka dibuat hancur berkeping-keping sampai hari kiamat. Nanti ada satunya, ada masanya kita bersatu, tidak, sampai hari kiamat tidak akan pernah. Nah, kalau orang Islam nanti ada bersatu. Ketika Imam Mahdi muncul tuh udah nggak ada aliran ini itu, semuanya hanya satu bersama dengan panji Allah dan Rasulnya di bawah pemimpin Imam Mahdi, Imam akhir zaman. Sama kita semua, organisasi Islam semua bersatu nanti. Ya, kalau mereka nanti makin dihancurkan oleh Nabi Isa, dihancurkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu banyak, yang ingin tanya jawab dipersilakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini tentang pengalaman saya berkawan dengan ini, karena saya tinggal di Wuhan. Jadi di kawan di Wuhan itu dia punya namanya Saksi Yedwa. Nama kawan itu Abdul Basir. Dia bilang, saya tanya, kalian
dan nggak ada ini Christmas, enggak, kami nggak menganggap Christmas itu nyata. Kalau itu ke kemangkatan, kenaikan, enggak, kami nggak anggap itu ada gitu. Tapi ya pas saya ngomong tapi terhenti gitu Ustaz. Nah, yang aliran saksi semua ini dia kemana gitu contohnya itu Ustaz? Pas juga yang bilang ini kan ada Kitab sucinya apa dia? dia nggak ada bilang kitab suci itu Ustaz. Jadi pakainya apa? Berarti dia itu sempalan lagi dari yang ada. Ya. Sempalan lagi. Kalau Katolik Protestan kan bedanya kitab suci. Kalau Katolik ada 12 literasi mereka. Kalau Protestan tidak. Itu bedanya. Dan kalau perbedaan ini dari tahun 8 Masehi, Martin Luther King itu kan awalnya yang jadi perbedaan. Saya belum pernah mendalami, belum pernah ketemu pula ya saksi Yehova. Itu tugas antum tuh untuk ngajak balik. Mau selamatnya antum masuk surga gitu. Sama siapa? Abdul Basit. Namanya, nama antum udah bagus, Abdul Basit. Gimana maksudnya? Udah datang kembali kepada Islam. Itu tugas antum itu. Kasih tahu ayat ini daripada dia jadi keping-keping di akhir zaman, ya kan, yang tidak selamat. Yang mana yang benar di antara kalian? Bahkan kitab suci mereka saja kan mereka tidak mengakui. Ya, Katolik Protestan aja beda penafsiran. Kalau Katolik penafsiran harus dari Italia, dari uskup paus besar. Kalau Protestan enggak mesti ke sana. Penafsiran bisa siapa saja. Nah itu, ya mungkin kurang lebih begitu tugas antum ya. Bawa login. Tadi katanya mau bawa teman, mau bersahadat, tapi belum datang hari ini ya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tahu bahwa iman kita salah satunya iman pada para rasul, di mana rasul dan nabi yang kita iman itu sebanyak 25. Tapi yang lainnya yang tersekian maksudnya. Nah, murid Nabi Isa adalah sebuah Khawarij, di mana para kaum Nasrani itu menyebutnya adalah sebagai Rasul, seperti Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Antonius, Rasul yang lain. Nah, pandangan kita terhadap Rasul mereka itu bagaimana? Apa kita percaya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebenarnya mereka bukan rasul, dia itu namanya orang-orang kudus, santo bagi mereka, santo ya. Makanya mereka pakai dengan nama-nama gerejanya tuh. Kalau di Katolik Benedictus gitu ya, Yohanes gitu ya. Itu sebenarnya orang-orang kudus yang disucikan. Mungkin kalau perspektif Islam disamain wali-wali gitu. Wali-wali, santo. Dan itu Katolik saja ya, nama-nama kudus. Nah, tapi kalau Kristen Protestan nggak ada, paling dia cuma dengan nama-nama Samuel, Abraham, David gitu ya. Dan kalau Rasul itu berarti bukan Rasul utusan Nabi, tapi Rasul secara makna. Makna Rasul itu kan utusan. Dari kata arsala yursilu risalah, ya berarti artinya utusan. Tapi bukan yang mendapatkan wahyu, begitu ya. Dan itu kalau bahkan dalam sekte mereka nggak semua nganggap ya Katolik kultus betul Bunda Maria, sementara yang lain tidak, biasa aja. Makanya mungkin itu karena dia nggak mengakui kenaikannya gitu kan, tidak mengakui hari Isa Al-Masihnya, beda-bedanya di situ. Itu keniscayaan. Kasihan kan mereka berpecah-pecah nggak jelas. Makanya kita tawarkan solusinya. Gimana supaya nggak bingung? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke Islam secara kafah. Kalau dalam mereka itu bilang santo-santo tuh, rasul-rasul utusan tuh. Ya, tentang itu Katolik Protestan aja beda persepsi tentang orang-orang kudus itu. Tokohnya beda-beda. Tokohnya beda-beda mereka. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Sebetulnya kenaikan Isa Al-Masih itu dari bisa atau bisa, karena kita mengakui bahwasanya Nabi Isa itu kan diangkat oleh Allah, yang disetarakan atau disebut pakar kan Yudas Iskariot. Iya. Sedangkan selama ini
Isa al-Masih itu adalah agama Kristen. Sekarang berubah lagi kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya kalau kita nggak perayaan, kalau menurut perspektif kita gini, itu mukjizat. Ya, dalam surat Al-Maidah kan barrafa'ahu Allahu ilai An-Nisa ya, tapi Allah angkat ke sisinya. Dan yang dianggap oleh mereka Isa adalah yang dipersamakan dengan dia. Kita nggak merayakan karena itu seperti mukjizat seorang rasul dapat pertolongan dari Rabb-nya. Gitulah. Ya, kayak kita juga ya, Rasulullah ketika beliau diselamatkan di Gua Thur kan nggak jadi perayaan, di Gua Hira aja nggak jadi banyak perayaan, cuma diperingati kisahnya begitu kan. Makanya buat orang Islam kenaikan Isa al-Masih bukan sesuatu yang harus dirayakan karena bukan tragedi pertuhanan, hanya Rasul yang ditolong dengan mukjizat Allah. Jadi kita biasa-biasa saja. Nah justru mereka yang menganggap posisinya sebagai ketuhanan, mereka menganggap ini sebagai perayaan agama. Kalau kita biasa saja, ya kayak Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun, ya kapan waktunya? Kita nggak merayakan, itu mukjizat biasa kan? Gitu. Dalam perspektif Islam itu kenaikan Isa al-Masih dinaikkan oleh Allah, dilindungi, nanti akan diturunkan pada sisinya, pada waktunya, bukan merupakan perayaan agama, hanya mukjizat yang kita yakini sebagai salah satu tanda pertolongan Allah kepada salah satu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi begitu. Ya, siap Pak Edi? Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan bahwa di zaman nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa terus dia menyampaikan kepada orang-orang Nasrani bahwa yang benar itu agama Islam. Nah, untuk kaum Nasrani ini apakah mereka percaya atau memenuhi dengan statement yang disampaikan oleh Nabi Isa itu? Apakah mereka mundur atau mereka terpecah? Betapa kita terbelah? Ya. Jadi di akhir zaman nanti ya Yahdimu nas-salib, ya Nabi Isa turun mematahkan salib-salib, patung-patung yang mempertuhankan beliau. Ya ada yang akhirnya ikut setelah melihat bahwa selama ini Tuhan yang saya sembah bukanlah Tuhan, tetapi Rasul utusan Allah. Tuhannya tetap satu, Allah Subhanahu wa taala. Mereka salah memposisikan Nabi Isa. Kalau yang mau rujuk-rujuk, tapi tetap banyak yang lari dari kebenaran di akhir zaman. Mereka tidak akan selamat. Ya, maka ketika di akhir zaman terjadi peperangan, justru mereka ada di kubu yang melawan Nabi Isa, mendukung Dajjal dan yang lain-lainnya. Ya, karena selama ini kalah. Tetap akan banyak yang tersesatkan. Walaupun akan banyak juga yang login, tapi yang tersesat memang akan lebih banyak. Makanya ya cuma Islam lah jalan keselamatan. Mumpung itu semua belum terjadi, mari kita ajak saudara-saudari kita yang masih menjadi keping-kepingan kekafiran, kita ajak kepada Islam. Yang mudah-mudahan Allah selamatkan. Sekarang banyak juga artis-artis yang sudah login kan, ya sudah fakta-fakta itu sudah jelas. Ada lagi? Biar puas tanya jawab, biasanya nggak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Di dalam perjanjian tadi bahwa kita ini harus mengikuti dan perjanjian dengan Allah dengan kita bahwa harus mengikuti perjanjian apa melakukan zakat, sholat dan mengimami Rasul, dan juga tadi disampaikan bahwa harus membantu Rasul. Macam mana caranya kita membantu Rasul sedangkan Rasul ada? Apa tidak membantu Rasul itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus Pak pertanyaannya, ini ayat 12 ya. Ya. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman, aku akan bersama kalian. Itu kan perjanjiannya. Allah akan tolong kalian. Apa klausalnya? La in aqamtumus shalah. Selama kalian menegakkan salat,
wa ataitumuz zakah, kalian menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, kalian beriman pada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, kalian membantu mereka, dan sampai seterusnya. Nah, itu pertanyaan Bapak, itu pertanyaan wa azzartumuhum, kita membantu Rasul. Bagaimana cara membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sudah tinggalkan risalah agama ini, ya, tidak ada Rasul lagi. Maka siapa yang harus kita bantu? Para pewaris Rasul. Siapa pewaris para Rasul? Al-ulama warathatul anbiya, para ulama. Bagaimana cara bantu Rasulullah? Sekarang Rasulullah sedang berada di kuburnya, jasadnya sudah tidak ada lagi roh. Membantunya bukan secara fisik, tapi risalah agamanya kita tegakkan, kita dakwahkan, kita sampaikan, kita bumikan, kita praktekkan, kita pegang teguh. Itu caranya. Jadi membantu Rasul adalah dengan mendakwahkan agama Islam. Rasul itu tugasnya apa? Menyampaikan agama Islam, ya, ballagha risalah wa addal amanah, menyampaikan risalah agama, menegakkan amanah dari Allah. Rasulnya nggak ada nih, maka kita sekarang jadi agen-agennya. Ya, jadi kalau Bapak tanya Ustadz yang konkret bantu Rasul apa? Dakwah, bantu agama. Ya, kenalkan Quran sama orang-orang yang belum kenal, kenalkan hadis sama orang-orang yang jarang baca hadis. Itu cara kita membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban kita. Rasul yang lain gimana? Bukan domain kita, karena zaman kita ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zaman Nabi Isa siapa? Ada yang bantu, Hawariyun. Ya, kunu hawariyin, jadilah pembantu hawariyin, pembantunya Nabi Isa yang menolong agama, menolong dakwahnya. Ada, setiap zaman ada. Nabi Musa siapa? Bani Israel yang membantu. Nah, kita tugasnya mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ya fokus kita dalam membantu Rasul saat ini sampai akhir zaman. Menghidupkan sunnah Nabi, itu tugas kita. Mendakwakan Al-Quran. Gitu Pak ya? Ya. Lagi, nah, itu akhwat, fadhali, monggo, ya. Waalaikumsalam. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah al-iman wa tauhid sebenarnya, ya. Di kapan saja nih orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi, mereka kan beriman pada syariat Nabi Musa dengan kitab Taurat. Ya, di Taurat itu sudah ada, nanti ada Rasul terakhir, bahkan memerintahkan sholat, kitab sucinya Al-Quran, ya. Nah, itu semua klausal-klausalnya terjadi pada zamannya. Nah, ketika zamannya Nabi Isa begitu juga. Setelah Nabi Muhammad diutus, mereka kan ajarannya masih ada tuh, masih ada, ya, yang Yahudi, yang Bani Israel. Nah, mereka itu saat itulah saat Rasulullah diutus, ya, diminta oleh Allah untuk melakukan perjanjian untuk ikatan, ya. Makanya klausal perjanjiannya itu menegakkan sholat, menegakkan zakat, beriman pada rasul-rasul. Dan ini kenanya ketika orang ahli kitab dari kalangan Nasara disuruh beriman pada Rasulullah, nggak mau. Padahal udah janji waktu itu, kamu mau beriman kepada semua rasulku, tapi kenapa nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Orang-orang alur kitab dari kalangan Yahudi bilang, kami beriman pada Musa, tapi kami tak mau beriman pada Isa. Kami nggak mau beriman kepada Injil. Kami nggak mau beriman pada Muhammad. Kami nggak mau beriman kepada Al-Quran. Berarti berarti mereka tidak menepati janji, mengingkarinya. Kapan itu? Ya, pokoknya dari setiap kitab suci semua perjanjian itu ada. Mereka itu harus istislam, betul-betul berserah diri, siapapun Rasul yang Allah utus, apapun kitab yang Allah turunkan, yang terakhir diimani. Ternyata mereka mangkir. Itu ya. Jadi pas zaman Nabi Muhammad di awal keislaman,
ditakit lagi perjanjiannya. Dari dulu kalian udah janji, masih mau tak nih? Ternyata mereka menyelisihi perjanjian. Gitu deh ya. Masih muda ya kayaknya. Oh kelas 4, dia udah ngikutin pula ya. Bagus. Jalan lagi. Habis ya? 1 menit. Kalau ada boleh singkat padat, boleh. Kalau nggak ada ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ini Ustaz, saya bertanya masalah ini. Tadi kan masalah Islam dan Kristen. Kalau ini Islam sama Islam Ustaz. Baru beberapa hari ini, 2 minggu ini lah, kejadian di masjid kami. Itu ada orang meninggal. Habis meninggal itu kan disalatkan. Sehabis disalatkan itu tanpa doa. Jadi mayat kita pada atas serta kuburan. Yang imam ini tidak ikut ke kuburan. Jadi kami carilah Ustaz air untuk membaca doa di kuburan Ustaz. Ini aliran apa saya mendahulukan. Ya, saya kurang tahu lah ya aliran apa. Intinya begini, sekarang kita fokus aja kepada hal-hal yang difardu atau disunahkan. Kalau orang meninggal tuh kewajiban kita apa saja? Itu dulu. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Yang kelima, mendoakan. Ya, mungkin dia doa tapi sir, bisa saja. Ya, dia yang tidak jahar. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi seseorang itu kemana. Saya yakin mereka doakan, cuma memang tidak berjamaah mungkin. Dan itu boleh. Ya, kalau selain dari 5 tadi, bumbu-bumbunya nggak ditahlilkan, itu kan tradisi. Pilihannya adalah silakan lakukan, kalau tidak pun nggak masalah. Tapi kalau 5 dari fardu kifayah ini nggak dijalankan, baru alirannya ini dicurigai. Dia ustadz nggak dikafani, habis dimandikan langsung terjun ke dalam longkang, gitu kan? Nah ini bertanyakan. Saya coba nanti ditanya Pak Imam doakan nggak mayit? Bapak tanya dulu. Sudah saya tanyakan Pak Ustaz. Apa katanya? Katanya salat itu ada doa. Oh iya, berarti dia udah doakan di sholat jenazah, Allahumma fillahu. Nah, cukup nggak kira-kira? Sama Ustaz, waktu biasanya kan ada hari, dia nggak mau datang Ustaz. Jadi kita cari Ustaz lain dari warga doa yasin. Ya nggak masalah, itu yasinan itu kan tradisi. Ya, jadi kalau tradisi kan nggak masuk di 5 tadi. Kalau mau datang bagus, bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah. Kalau dia memilih tidak datang, masa kita maksa orang untuk ikut tradisi? Biarkan saja. Jadi tradisi yang baik silakan dilanjutkan. Tapi kalau dia bilang ini saya nggak mau ikut tradisinya, tapi dia ikut menyolatkan, dia ikut mengguburkan, dia ikut semua, itu sudah haknya sebagai seorang muslim tidak. Jadi kita nggak bisa maksa nih tradisi. Orang harus mengamalkan, terserah dia. Ya, itu tidak membuat mengeluarkan dia dari Islam. Jadi Bapak, kalau memang dia yang tidak mau mengikuti tradisi ini, ya wes nggak apa-apa, jangan dipaksa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Islam lebih kita ya, nggak terlalu bising-bising, nggak sampai nggak mau yasin pindah masjid ganti imam, nggak kan? Nah gitu cuma. Jadi kita saling yang begitu-gitu Pak, masalah ada tradisi nggak usah ribut-ribut. Kalau yang mau ikut silakan, nggak mau ikut biar aja ya. Yang penting tauhid kita tetap jaga dan junjung tinggi. Itu fokus. Yang kecil-kecil gitu nggak masalah. Yang penting persatuan kita lebih harus kita junjung. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.